Sampai ngamuk, Vietnam U19 salahkan Indonesia usai gagal permalukan Myanmar. Cetak 2 gol, bukti bek Garuda Nusantara unjuk kualitas. Kirim pesan penting, oleh Romney jadi aset berharga Timnas Indonesia. Sintayong pantang sombong lawan Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Sampai ngamuk, Vietnam U19 salahkan Indonesia usai gagal permalukan Myanmar. Publik Vietnam menyalahkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024 setelah timnasnya gagal menang atas timnas Myanmar U19 di laga perdana grup B Kamis kemarin. Melalui medianya, The Tau 24/7 menyalahkan penyelenggara karena tidak menyalakan lampu stadion secara maksimal di laga timnas Vietnam U19 versus timnas Myanmar U19. Terpantau hanya lampu di daerah gawang saja yang menyala maksimal, sementara itu lampu di bagian lain tidak. Karena itu ketika bola berada di bagian tengah lapangan tidak terpantau jelas oleh pemain maupun kamera yang menyorot jalannya pertandingan. Sebelumnya, The Tau 24/7 juga mengkritisi Stadion Gelora Bung Tomo yang jaraknya tidak jauh dari tempat pembuangan akhir. The Tau 24/7 bahkan menyebut kerap muncul bau tidak sedap di area stadion. Namun apapun itu, timnas Vietnam U19 memang gagal menang di laga pertama grup B Piala AFF U19 2024. Berbeda dengan timnas Indonesia U19 yang berhasil menang besar di matchday pertama, Vietnam justru harus puas meraih hasil imbang. Awal pertandingan, Vietnam kesulitan untuk membongkar pertahanan Myanmar yang bermain dengan sangat solid di lini belakang. Namun akhirnya Myanmar U19 unggul 1-0 lebih dulu via gol Pheo Phai Sane pada menit ke-60. Berselang 9 menit, timnas Vietnam U19 menyamakan kedudukan lewat Hoang Quang Duc. Vietnam sempat hampir memetik kemenangan setelah Puang Van Nam mencetak gol ke gawang Myanmar pada menit ke-90+5. Namun gol tersebut dianulir wasit karena posisinya sudah terlebih dahulu offside. Official Vietnam pun sempat melancarkan protes, tetapi tak digubris. Hasil ini tentu merugikan timnas Vietnam U19, apalagi jika imbang atau kalah saat bertemu timnas Australia U19 di matchday kedua grup B pada minggu besok. Mereka hampir pasti tersingkir dari fase grup. Ya, diketahui hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Australia U19 sendiri memulai laga dengan hasil manis yakni menggilas runner-up Piala AFF U19 2022 Laos dengan skor 6-0. Lalu bagaimana kiprah The Young Golden Star dalam turnamen ini? Apakah dengan mengkambing hitamkan tuan rumah mereka mampu menampilkan skuad terbaiknya? Patut untuk dinanti. Cetak 2 gol, bukti bek Garuda Nusantara unjuk kualitas. Sukses menaklukkan tamunya dalam laga perdana grup A, salah satu pemain berposisi bek tengah yakni Iqbal Gwijangge disorot oleh publik. Melansir dari laman transfermarket.co.id, pemain yang kini membela ke PAS Barito Putra tersebut dianggap sebagai salah satu sosok sentral di lini pertahanan timnas Indonesia U19. Duetnya bersama bek asal klub Bali United yakni Kadek Arel sukses membuat pertahanan timnas U19 kokoh saat laga melawan Filipina. Lebih lanjut, pemain yang merupakan jebolan Akademi Bandung Pro United ini juga sukses mencatatkan namanya di papan skor dalam laga kontra Filipina pada Rabu kemarin. Dirinya sukses menjebol gawang Filipina sebanyak 2 kali, yakni pada menit ke-21 dan menit ke-43, yang membuat timnas Indonesia U19 unggul dengan skor 4-0 di babak pertama. Hal ini membuktikan mantan kapten timnas Indonesia U17 ini memang bisa menjadi pemecah kebuntuan saat lini depan tak mampu menjebol gawang lawan. Bahkan dalam laga kontra Filipina kemarin, dirinya juga beberapa kali memiliki peran ganda, yakni sebagai bek tengah dan libero yang memiliki tugas menjaga kedalaman dan mengalirkan bola ke lini depan.
Hal ini tentunya cukup baik, mengingat peran pemain di sepak bola saat ini harus bisa mengisi celah-celah yang ditinggalkan pemain lain, dan juga mampu melakukan transisi dari bertahan ke menyerang ataupun sebaliknya dengan cukup cepat. Iqbal Gui Jangge sendiri dirasa cukup cocok dengan peran tersebut. Memiliki postur 185 cm, dirinya memang dikenal cukup tangguh di lini belakang maupun berperan sentral sebagai gelandang bertahan. Tentunya dirinya diharapkan dapat menjadi salah satu calon bek muda masa depan bagi Timnas Indonesia Senior. Kirim pesan penting, Ole Romani jadi aset berharga Timnas Indonesia. Striker keturunan Indonesia Ole Romani mengirim pesan penting kepada PSSI bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Gencarnya program naturalisasi kini membuat Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas secara luar biasa di bawah asuhan Sintayong. Para pemain keturunan berperan penting di balik kesuksesan tersebut dengan Timnas Indonesia berhasil meraih prestasi di pentas dunia. Sejumlah pemain keturunan umumnya dari Belanda pun kini masih masuk dalam radar PSSI untuk kemudian dinaturalisasi. Ole Romani, striker yang membela klub Eredivisie FC Utrecht, merupakan salah satu pemain yang menjadi incaran PSSI. Dalam pertandingan terkininya, sang striker berusia 24 tahun ini bermain sebagai starter ketika FC Utrecht menghadapi tim asal Qatar Al Rayyan pada Kamis kemarin. Bersama dengannya ada pula pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner yang bermain sedari awal dalam pertandingan itu. Utrecht berhasil membuka skor ketika laga baru berjalan 5 menit melalui Jens Toornstra yang bermanfaatkan kesalahan kiper lawan. Al Rayyan pun menyamakan skor pada menit ke-26 melalui Rodrigo, namun 6 menit berserang Ole Romani beraksi di sayap kanan meliuk-liuk menggocek pemain Al Rayyan. Sang pemain keturunan Indonesia ini pun berhasil melepaskan tembakan keras yang mampu merobek pojok gawang Al Rayyan. Ya, skor 2-1 untuk Utrecht bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, dominasi Utrecht berlanjut dan mereka sukses memperlebar skor menjadi 3-1 pada menit ke-71. Ole Romani kembali beraksi dengan tembakannya yang mampu merepotkan kiper lawan. Bola muntah berhasil disambut oleh Noah Ohio yang mencetak gol ketiga untuk tim asal Belanda tersebut. Utrecht menutup laga dengan skor 4-1 setelah David Min menyelesaikan peluang 1 lawan 1 kontra kiper Al Rayyan. Dengan kemenangan ini, Ole Romani semakin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. PSSI mungkin harus segera bergerak untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Sintayong pantang sombong lawan Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong buka suara terkait peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada September mendatang. Hal tersebut diungkapkan olehnya di YouTube RKK Kyungkyu yang dibawakan oleh komedian Korea Selatan Lee Kyungkyu. Setelah pulih dari proses operasi pleura, Sintayong menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Ia juga memberikan pendapat soal peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Sintayong, skuad Garuda tak gentar untuk menghadapi tim-tim besar di grup C. Malahan pelatih asal Korsel itu sangat antusias bisa melawan tim-tim nomor 1 di Asia seperti Jepang dan Australia. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Sintayong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menggelar laga kandang pertama mereka pada 10 September melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ditanya soal kemungkinan skuad Garuda menang dari Australia, sebab Sintayong pernah mengalahkan mereka di level U23, namun Sintayong tak ingin jumawa, ia masih harus mengevaluasi Timnas Indonesia. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong walaupun menang atas Australia di level U23, kata Sintayong sambil tertawa. Harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tambahnya.